Because of Christ, I am alive. Because of Christ, I am alive. Come on, just lift your voice tonight. Come on, just take a moment, lift your voice, lift up your praise. Lift up your praise, lift up your praise, lift up your praise. Come on, lift up your praise. Come on, just take a moment, fill this house with praise. I know we've been singing for a bit, but just take one more moment and just fill it with praise. Fill it with praise, fill it with praise, fill it with praise. Fill it with praise, fill it with praise. Fill it with praise. Fill it with praise. Sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip. Come on, sing it out. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive. Sing it out, sing. Jesus rose in victory. He's alive. Sing it out. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan yang diberikan otoritas oleh Kristus, yang menerima kuasa, yaitu di langit, di bumi, ya, in heaven and on earth. Maka saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ditunjukkan how to exercise that authority.
bagaimana melaksanakan otoritas itu. Kalau ada daripada kamu yang menderita, biar aja berdoa. Karena koneksi dengan surga yang memberikan kita sukacita dan damai dan pertolongan. Kalau yang bergembira, malah dia memuji Tuhan, bersyukur padanya. Tapi kalau ada yang sakit, kalau perlu, yaitu memanggil penatua jemaat. Ada kingdom order di sini. Baiklah kita saling mendoakan, tetapi ada orang-orang tertentu yang ditaruh di atas kita. Suami atas istri, bapak atas anak-anak, dan juga pemimpin rohani. Tetapi salah satu yang menghalangi exercise that authority kalau ada dosa. Sebab firman Allah berkata, doa yang lahir dari iman. Yang bisa mendatangkan yaitu kuasa ini adalah satu kata kecil tadi itu, iman itu. Pendeta Reinhard Bonke, evangelis, dia berkata bahwa iman itu seperti sekering. Ya, seperti sekering saudaraku. Dan kalau sekering yang kecil itu tidak ada, maka seluruh kekuatan tidak bekerja. And that is faith. Kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seringkali orang mengutipnya salah, yaitu doa yang benar. Jadi itu dikira formulanya harus betul. Misalnya mesti doa Bapak kami dulu 100 kali gitu. Bukan, ini berbicara tentang the righteous man. Doa orang benar. Kita semua tidak ada orang benar kecuali kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, ya. Dan satu lagi, dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Keragu-raguan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, beberapa menyembah dia, beberapa ragu-ragu. Keraguan-raguan tidak mendatangkan apa-apa. Dan contoh di sini adalah Elia. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, tidak akan turun hujan sebelum ku katakan. Luar biasa, saudara. That's how the authority exercised dilakukan. So, 3,5 tahun tidak turun di bumi. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Apa itu? Mendatangkan berkat dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Elia manusia biasa. Seringkali orang berkata, wah orang itu luar biasa. Manusia biasa. Jangan lupa, Kristus bangkit sebagai manusia biasa. Jangan lupa, dia 100% manusia, tapi 100% Allah. Bukan 50-50 seperti kata-kata orang Nestorian. Tidak. Ataupun 90% Allah, 10% manusia. Tidak. Dia 100% jadi manusia biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia, yaitu Bapa yang bisa sanggup menyelamatkan nyawanya karena dia takut akan Allah. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, doanya luar biasa. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi dalam hidup saya penuh dengan mujizat, bahkan menurunkan hujan berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pastikan saling mengaku dosamu, supaya kita disembuhkan. Dan jangan anggap enteng kepenatuaan, karena itu adalah kingdom order daripada Tuhan. Barang siapa melawan otoritas, dia akan berhadapan dengan hukuman daripada Tuhan. Tapi siapa yang tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, kesembuhan, pertolongan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom RGCC. Masih penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita datang ke tempat ini. Amin. Shalom RGCC. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau saya dan teman-teman dan seluruh pelayan boleh bersukacita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga penuh dengan sukacita. Amin. Sebelum kita mau menyembah Tuhan sama-sama, sebelum kita mau puji Tuhan sama-sama, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan pesan Tuhan di Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah
yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, kita semua percaya ya bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, bahkan kita sampai detik ini itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan hasil perbuatan baik kita, tapi semua karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap kita, yang memberikan anaknya, yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, mati untuk menebus kita semua. Amin. Ada amin? Kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan untuk nyogok Tuhan, buat supaya kita dapat berkat, supaya kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa dan dari kematian kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau sembah dan puji Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua perbuatanmu, karya salibmu, karya penebusanmu untuk setiap kami Tuhan. Kami yang gak layak untuk datang di hadapan Engkau. Engkau yang layak dan menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Engkau. Bukan karena berkat kami datang hari ini di hadapan Engkau. Tapi karena rasa syukur kami di hadapan Engkau. Karena Engkau datang mau memberikan Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan. Untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau. Penuhi setiap kami Tuhan. Bertatalah atas setiap hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, ku dapat hidup sampai hari ini. Semua karena-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Naya ramashike karalalalalalalala. Inalaya ramashike karalalalala. Inaya ramashike karalalaya ramashikara. Dengan pujian kepadamu ya Yesus. Yes, Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Saya mendengar dan melihat wajah-wajah penuh dengan sukacita di tempat ini. Semua tepuk tangan di atas kepala. Kita sama-sama mau siaga. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let everything, let us
Tangan di atas kepala RGCC. Sama-sama pujikan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapan. Amin. Jiwaku kan bersorak, dengan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertanahlah atasku, aku mau hidup bagimu. Tuhan Kau berkata, setia selamanya, bangkit rohku dari aku. Tuhan Kau berkata, setia selamanya, bangkit rohku. Dan kita balik memujikan. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku Kan bersorak, dengan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertanahlah atasku, mau hidup Tuhan Kau berkata, setia selamanya, bangkit rohku dari Tuhan Kau berkata, berjaya selamanya, suarakan. Let's sing it. Once Put your hands up. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Are you ready, RGCC? Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dari batu. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagimu. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu, pada duduk kembali. Adik-adik Rocky, silakan maju ke depan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo.
Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberkati anak-anak Rocky. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anak-anak Rocky di tempat ini. Terima kasih bahwa rencana-Mu dari awal juga sempurna atas hidup mereka Tuhan. Bahkan mungkin mereka sejak dalam kandungan Tuhan memilih mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Terlebih lagi kami mengucap syukur Tuhan menebus hidup mereka Tuhan. Hidup mereka sudah menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami melihat bahwa masa depan mereka bukan ditentukan dari apa yang mereka dapat di dunia ini. Tapi masa depan mereka, kami melihat bahwa mereka memiliki Kristus yang telah menebus hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah hari ini Tuhan, melalui ibadah Rocky, Roh Kudus-Mu, kami percaya Engkau memiliki bahasa sederhana yang bisa membuat mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu itu yang memampukan setiap mereka boleh mengenal pribadi-Mu secara langsung Tuhan. Mereka boleh mengenal bahwa siapa Yesus yang mereka sembah, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati ibadah Rocky hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada di dalam mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah-Mu yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan, dan menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorry, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated the breeze of far to wine. But from the far side of chasm, you held me in your side.
place where the come have seen. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Now death has no seat and love has no end. For our winds has gone by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the Lamb of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus.
Tuhan. Jesus. Terima Thank you, Lord. kasih Thank you, Lord. buat darah-Mu Tuhan yang tercurah atas setiap kami, melayakkan setiap kami. Oh, Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa ayat Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Saudara bisa membaca berbarengan dengan saya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita berdoa yuk. Tuhan, seharusnya kami dihukum Tuhan. Sekalipun kami tahu hukum Taurat, ataupun kami tidak tahu hukum Taurat Tuhan. Tidak ada dari kami yang sanggup melepaskan diri dari dosa. Tidak ada dari kami yang sanggup menyelesaikan masalah dosa kami sendiri. Kami terikat, kami terbelenggu. Sekalipun kami tahu kebenaran, kami tetap melakukan dosa. Kami tetap terikat dengan itu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, kata Paulus, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hati kami Tuhan sudah rusak dengan dosa. Pikiran kami, perbuatan kami pun tercemar oleh dosa Tuhan. Tapi biar Tuhan hari ini hati kami Tuhan boleh diubahkan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Kami tahu dosa itu sangat berbahaya. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengar kabar baik tentang Engkau, tentang perbuatan-Mu yang besar itu Tuhan, tentang salib Kristus itu Tuhan. Biar kami boleh sambut firman-Mu ini dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh pengharapan Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan untuk kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja atas setiap kami, memimpin kami, memberi kami pengertian, memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada yang baru di sini, mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Alex Setiawan ya, panggil aja Alex. Saya juga salah satu jemaat dulunya. Saya bergabung di gereja ini, di RGCC dari youth ya. Semenjak saya masih muda sampai sekarang tetap muda saudara-saudara. Nggak merasa tua maksudnya gitu ya. Saya punya 1 istri 2 anak, jangan dibalik ya. Tadi anak saya yang ikut Rocky di sini, dan saya dulu juga salah satu jemaat yang bertumbuh dimuridkan di gereja ini dan dipercaya menjadi salah satu leader di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, gereja kita di sini adalah gereja yang memuridkan. Jadi kalau Anda bergabung di tempat ini, berikan diri dimuridkan, dibentuk menjadi leader pastinya, dan kita siap untuk diutus selalu. Amin.
Oke, hari ini saya mau menyampaikan tetap di dalam tema bulanan kita. Tema bulanan kita adalah Source of Authority, tapi saya ambil judulnya adalah hamba dosa atau hamba kebenaran. Atau ini berarti pilihan, saudara-saudara. Mungkin saya mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Jika kita suruh memilih menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran, pasti memilih atau gitu ya. Ini pasti mahasiswa yang belum lulus biasanya saudara. Milihnya atau, kan nggak ada kan jawabannya ya, multiple choice atau itu ya. Oke, kita pasti akan cenderung milih hamba kebenaran dong. Ada yang milih hamba dosa, coba katakan. Malu pasti kan ya. Pasti kita memilih hamba kebenaran, benar gak? Kita tahu kan yang benar, kita tahu yang salah. Tapi kenyataannya, apa yang kita pikirkan sama apa yang kita kerjakan, kita lakukan, perbuatan kita adalah dosa. Ini Bapak Gembala sama Ibu Gembala loh yang ngomong, ayo. Ya. Mungkin kita pernah berpikir gini loh, saya menjadi seorang Kristen kok berat sekali ya, banyak aturan. Firman Tuhan aja ada berapa ribu, berapa juta ayat di situ kan. Harus mentaati firman Tuhan, tidak boleh lepas dari itu. Harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu kan. Karena kalau enggak hidupku nanti jatuh dalam dosa. Harus saat teduh, harus ini katanya gitu kan ya. Diberitahu kakak pembina itu harus melakukan A, B, C, dan D. Kalau saya ngelihat tetangga sebelah, kok enak ya. Dia kayaknya hidupnya santai-santai aja. Terus hartanya kok melimpah, punya rumah bagus, terus punya mobil. Saya kok naik motor, kadang naik angkot, motornya rusak aja belum saya benerin. Aduh, kok jadi Kristen kok berat sekali ya. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Tapi kita perlu tahu saudaraku, bagaimana apa yang dicatat di dalam firman, point of view dari Tuhan itu. Seperti apa firman berkata. Saya mengambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita baca yang wanita, ibu-ibu ya, wanita ayat 15 ganjil ya, mulai dari ayat 15, pria ayat 16 dan genap seterusnya. Oke? 1 2 3 Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Wanita dulu. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetot. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau kita melihat di kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, ada beberapa kata yang diulang-ulang oleh Paulus. Ya. Ada beberapa kata yang diulang-ulang, yaitu hamba yang pertama ya. Kemudian ada hamba dosa, hamba kebenaran. Memang perikopnya judulnya dua macam perhambaan ya. Jadi
Paulus waktu ngomong ini berulang-ulang mengumpamakan dengan hamba, hamba dosa, hamba kebenaran, hamba kecemaran, kedurhakaan, hamba dosa, saya kasih merah itu ya, hamba kebenaran, hamba Allah, hamba kebenaran. Jadi hari ini saya berikan 3 poin saudara-saudara, kita akan bahas 3 poin. Yang pertama hamba, yang kedua adalah hamba dosa, yang ketiga hamba kebenaran. Ya. Loh, kok ada gambarnya itu apa? Itu template aja saudara-saudara, supaya kelihatan keren, nggak ada hubungannya, kok tenang aja, jadi nggak rumit ya, simple ya. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Loh, biasanya kok Pastor David juga sering kali ngasih 3 poin, terus ini sekarang saya ngasih 3 poin, emangnya kenapa apa hubungannya sama Allah Tritunggal? Nggak ada teologinya saudara. Simpelnya gini loh, waktunya 45 menit, kalau 10 poin bisa sampai 2 jam, 3 jam. Pilih mana saudara, 3 poin atau 10 poin? Enggak ya. Jadi ya karena apa yang dibahas di situ oleh Paulus memang hamba dosa, hamba kebenaran. Hari ini kita mau bahas seperti itu supaya kita paham seperti apa sih hamba. Terkadang kita seperti ini loh saudara, kalau kita bicara hamba. Kita itu merasa, oh ini seperti karyawan, aku punya atasan, kerja di sebuah perusahaan. Padahal bukan seperti itu. Saya mulai dari pasal yang 15 dulu ya. Tiba-tiba Paulus ini bertanya gini, jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ini kok tiba-tiba bertanya sih? Mungkin saya jelaskan dulu ya, kitab Roma, supaya kita paham. Kitab Roma ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Orang Roma saat itu isinya adalah banyak pendatang. Jadi ada orang Yunani, orang Romawi yang mereka biasanya liberalisme. Ingat musuh Injil ada 2 ya. Satu adalah liberalisme, satu legalisme. Yang satu itu sangat taat sama aturan, kalau enggak taat sama aturan nanti kamu celaka loh, nanti kamu sial loh hidupmu, nanti kamu miskin kamu. Nah, kamu enggak taat sama orang tua, miskin hidupmu, ya kan? Satunya liberal atau antinomian. Liberal itu kan bebas. Kan saya sudah ditebus, saya enggak perlu melakukan kebenaran. Saya sekarang tidak ada masalah, saya melakukan dosa, toh saya minta ampun, diampuni kan. Dan itu terjadi sampai hari ini di gereja, dimanapun. Dan saya yakin juga mungkin ada beberapa kita masih beranggapan mungkin ada yang di legalisme, ada yang di liberalisme. Tapi puji nama Tuhan kita sudah belajar Injil ya, diulang-ulang terus. Kita bukan ada di salah satu sisi tersebut, tapi kita melihat dari lensa Injil. Seperti ini ya saudaraku ya. Jadi lensa Injil gini ya. Seperti apa, kenapa Paulus tiba-tiba bertanya? Di kitab Roma itu kan ada pendatang, orang Romawi, Yunani, itu adalah orang yang liberalisme di sini. Terus ada juga orang Yahudi, Tulen, Judaism. Dia itu benar-benar legalisme sekali, hukum Tauratnya, paten sudah, katam, hafal, dan mereka suka ngejudge. Oh kamu itu kalau nggak melakukan ini berdosa, kamu hidupmu pasti nanti sengsara, anak cucumu nggak diberkati. Sedangkan yang liberalisme, nggak apa-apa. Di situ ada namanya tension, ya. Di situ ada namanya tension, ada ketegangan di situ. Mana ini yang benar? Disitulah Paulus kenapa menginjil, memberikan Injil. Jadi kita bisa pahami ya. Waktu Paulus tanya gini, jadi bagaimana? Itu bukan berarti wah kok Paulus ini memberi surat namanya itu adalah dialog imajiner. Anda pernah tahu kalau pernah berkirim surat kemudian menyampaikan sebuah pertanyaan, itu yang namanya dialog imajiner. Paulus sudah membayangkan, imagine. Jadi membayangkan yang dikirim surat ini kan ada orang liberalisme, ada orang legalisme. Kira-kira pertanyaannya itu kayak gini loh. Jadi gimana? Kalau saya berbuat dosa kan nggak apa-apa. Sekarang kan saya sudah nggak di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat kan ada ini hukumnya. Kalau saya melanggar, saya berdosa. Nah sekarang kan nggak apa-apa. Di bawah kasih karunia kan berarti saya diselamatkan tetap kan. Nah Paulus memberikan pertanyaan itu. Kurang lebih seperti itu. Dulu saya pernah surat-suratan sama istri saya. Contohnya gini.
tahun 2004 sampai 2008 kami LDR. LDR itu long distance relationship ya. Jadi saya sampai mau mikir long distance range, kok range ya aneh. Memang long distance range-nya memang jauh. Relationship, jadi kami pacaran jarak jauh gitu ya. Saya bekerja di kota Serang, dulu nggak ada WhatsApp saudaraku, SMS gratis dulu pakai jempol itu, sampai jempolnya katam itu saudara. Nah zaman dulu seperti itu, SMS, telepon 1 menit 4.000. Jadi kita juga berkirim surat terkadang. Suatu kali istri saya kirim surat, terus dia juga tanya, kok kan biasanya lapar kan, ini loh tak kirimin makanan. Sudah dijawab saudaraku, jangan lupa makan ya. Oh, saya baca gini, gitu. Lah itulah contoh kalau itu dialog imajiner. Istri saya waktu ngirim surat sudah tahu, wah ini mesti seringkali saya telat makan dan sebagainya kalau sibuk, jangan lupa makan. Kan sering kan lupa makan, ini loh tak kirimin juga makanan. Nah itu kurang lebih seperti itu Paulus ya. Sudah jangan diteruskan saudara-saudara, nanti habis waktunya. Nah sama waktu Paulus mengirim surat kepada jemaat di Roma, ada dialog imajiner, Paulus pun membayangkan, oh kira-kira ada pertanyaan ini oleh jemaat Roma. Langsung dikasih pertanyaan, langsung dijawab juga. Sekali-kali tidak. Ya kan? Nah, ayat 16 menjelaskan ayat 15-nya. Ini cukup memberikan penjelasan yang cukup clear ya. Karena ayat 16 Paulus ngomong tentang hamba, mengilustrasikan jawaban kenapa sih kita kok sudah enggak di bawah hukum Taurat, masih enggak boleh berbuat dosa, melakukan dosa. Paulus ngasih jawaban gini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi hamba di zaman Paulus bukan seperti hamba di zaman kita sekarang. Kalau sekarang kita bekerja dalam satu perusahaan, interview, masuk, kemudian kita ada hak, kita ada kewajiban. Benar ya? Kita, tempat saya bekerja saudaraku, itu ada yang namanya serikat pekerja. Kalau saudara tahu ya, serikat pekerja atau employee representative employee gitu ya. Dia mewakili karyawan yang ada di situ. Dan itu legal dari negara Indonesia loh. Ada nomornya dan sebagainya, nomor anggota dan sebagainya, bayar iuran. Kalau ada apa-apa bisa, misalnya perusahaannya tidak melakukan kewajibannya dengan baik, bisa dituntut. Dia nanti akan dibantu oleh serikat pekerja itu untuk di pengadilan dan sebagainya, konsultasi dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin seperti itu ya, jadi ada hak dan kewajiban. Zaman dahulu yang namanya hamba atau budak enggak punya hak untuk hidup saudaraku. Mereka haknya hanya melakukan kewajibannya itu loh. Mereka itu udah penuh, bergantung penuh sama majikannya, sama tuannya. Mereka itu nanti kalau memangnya sudah nggak beres kerjanya dan sebagainya, kalau majikannya tuannya mau jual ya jual, mau ada yang mau tebus. Mereka nggak punya hak untuk keinginan untuk melakukan A, B, dan C dan sebagainya. Mereka benar-benar memberikan dirinya penuh untuk tuannya. Jadi makanya kalau bangsa Israel diperbudak waktu itu oleh bangsa Mesir, udah nggak ada hak apa-apa. Makan minum secukupnya, setelah itu bekerja, diperas sebagai kuda gitu ya. Kuda ya, benar ya? Oh sapi ya yang diperas ya, ya udah. Sama aja lah, masih sebelahan biasanya soal kuda sama sapi. Jadi diperas, pokoknya kerja. Dan tidak ada punya hak untuk hidup, menikmati hidupnya. Itu hamba zaman Paulus. Makanya waktu itu Paulus ngomong, kalau kamu hari ini ngomong hamba, di bawah kasih karunia, apakah boleh berbuat dosa? Tidak boleh, sebab apa? Kita itu tetap hamba, maksudnya Paulus gitu loh. Dulunya hamba dosa, ini sekarang dulunya kamu menyerahkan tubuhmu kepada dosa, melakukan perbuatan dosa, sekarang kepada yang memimpin kamu kematian, ketaatan, dan kebenaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kita perlu memahami, waktu Paulus bicara seperti ini, ya, ini kan masa-masa lagi hot-hotnya, Yesus mati,
bangkit, ya kan, naik ke surga, mengutus Roh Kudus, memberitakan Injil. Berarti apa? Ada transisi perubahan loh. Dulunya yang Taurat, benar ya, lagi hot-hotnya ini. Dulunya yang Taurat, sekarang berubah jadi Injil. Makanya ada yang kebablas, ini liberal, boleh dong. Karena transisi dari Injil. Kalau sebuah transisi kita bisa bayangkan ya, saya kasih contoh ini. Saya tahun 2023, tahun kemarin saya masuk tempat kerja yang baru. Waktu saya di interview, bos saya ngomong gini, Alex, ini ada masalah di bagian A, B, C, dan D. Saya mau kamu melakukan perubahan. Waktu saya melakukan perubahan, saya juga ada negosiasi dengan serikat pekerja yang tadi saya ngomongin ya, tentang hari libur dan sebagainya yang tuker sebelumnya sangat kaku, nggak bisa dan sebagainya. Kemudian saya sama tim HR tempat saya negosiasi dengan employee representatif itu ya, serikat pekerja perwakilannya, saya sampaikan visinya, tujuannya, dan saya pakai prinsip Injil saudaraku. Ini loh, saya lagi mau introduce, kita mau menuju ke perubahan yang lebih baik. Saudara, setiap kita itu suka perubahan benernya. Kok bisa? Perubahan yang lebih baik pasti suka kan? Benar ya? Kita itu suka perubahan, yang enggak disuka dari orang itu adalah the way we change. Terkadang tidak ada komunikasi, terkadang miskom, terkadang less communication, itu yang membuat hal-hal yang, aduh kok tiba-tiba seperti ini, kok sekarang gini, kok sekarang itu, tanpa mereka bisa mengerti. Waktu itu saya komunikasikan dengan baik, saya ngomong, benefitnya untuk perusahaan, untuk karyawan seperti ini, A, B, C, dan C. Sampaikan perubahannya ke karyawan, bukan hanya perubahannya, tapi tujuannya, benefitnya, dan segalanya. Di situ akhirnya terjadi perubahan, sampai hari ini pelan-pelan ada perubahan. Nah, waktu ada transisi, ini sangat challenging buat Paulus, buat seseorang yang mengabarkan Injil, karena namanya perubahan mindset-nya itu kan berbeda. Nah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan, setiap transisi perubahan pasti ada challenge-nya masing-masing. Seperti itu juga saat kita baca kitab Roma ini, Paulus waktu ngasih pertanyaan ini bukan stres atau ini, tapi juga Paulus tahu ini lagi ada perubahan dan perlu dijelaskan kepada jemaat di Roma pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita ngomong hamba, saudaraku, sebenarnya manusia cenderung berkeinginan untuk bebas dan merdeka. Kalau kita suruh jadi hamba sama kita suruh jadi majikan, tuan, kita pasti pilih tuan. Kita merasa kita itu pingin bebas dan merdeka. Tapi sayangnya, realitanya kita akan selalu menjadi hamba. Entah itu kita hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita tidak mungkin menjadi sepenuhnya tuan tanpa menjadi hamba. Sekalipun kita dalam pekerjaan, kita tetap punya yang namanya atasan. Sekalipun kita di gereja, kita punya leader, saudara-saudara. Sekalipun kita dimanapun, selalu akan ada leader, kemudian kita juga mungkin punya tim dan sebagainya. Kita selalu cenderungnya memang pingin bebas merdeka secara manusia, tapi realitanya kita harus tahu bahwa kita akan selalu menjadi hamba. Dalam kehidupan ini, entah kita menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Saya masuk poin kedua, hamba dosa. Roma pasal 6 ayat 17-21 dan 23. Kita sudah memahami kan hamba zaman Paulus dulu. Saya yakin kita lebih mudah memahami hamba dosa saat ini ya. Paulus berkata gini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya stop dulu di sini ya. Saudara, akar masalah manusia itu sebenarnya bukan kurang contoh, bukan
kurang teladan, bukan kurang sopan, bukan kurang pengetahuan, bukan kurang aturan, apalagi kurang duit, saudara-saudara. Manusia ini tahu aturan benernya. Kita tahu kan aturan yang baik, aturan yang jahat. Manusia itu sebenarnya punya teladan. Biarpun nggak sempurna, entah itu orang tuanya, entah itu temannya, kita punya teladan selalu, saudaraku. Dan kita tahu norma-norma kesopanan, kita tahu pengetahuan-pengetahuan, apalagi sekarang zamannya sudah gampang, lihat IG, lihat TikTok, semuanya banyak yang di floor di situ, ya kan? Tapi kenapa kalau kita tahu, tetap aja kita melakukan dosa, saudaraku? Kenapa kok akar masalahnya bukan itu semua? Buktinya apa? Apa alasannya? Saya kasih contoh ya, saudara. Kalau memang, saya kasih contoh gini. Misalnya nih, kalau di tembok ada lubang kecil, terus ditulis, dilarang mengintip lubang di tembok. Kira-kira apa yang kita kerjakan? Ngintip. Apa sih? Ada apa sih di bawah? Loh, padahal sudah ada aturannya, saudaraku. Ada tulisannya dilarang, tapi malah ngintip. Pasti lebih penasarannya kan daripada nggak mau tahu daripada aturannya kita. Jadi kita itu cenderung nggak mau tahu aturan, atau kita memang nggak mau melakukan, atau kita tidak bisa melakukannya. Alasan yang kedua, saudaraku, kalau akar masalahnya hanya kurang-kurang tadi ya, Yesus kan nggak perlu menderita sengsara sampai disalib. Malaikat aja datang atau Yesus datang hanya jadi contoh, jadi teladan. Ini loh cara hidup yang baik dan benar. Ikuti teladanku. Gitu kan? Selesai. Nggak perlu mati. Nggak perlu sampai dicambuk sengsara seperti itu. Ngerinya minta ampun, saudaraku. Ajari aja sopan santun. Kalau kurang pengetahuan, kasih aja training. Kalau kurang aturan, kasih aturannya. Buktinya apa? Aturannya hukum Taurat sudah jelas, tapi nggak ada yang bisa menggenapi, semuanya selalu ada dosa di situ. Kalau kurang duit, kasih aja duit. Tapi masalahnya orang kaya juga tetap punya masalah, saudaraku. Tetap orang kaya yang punya duit banyak sekalipun tetap berdosa. Dan tidak bisa lepas dari dosa kan. Saya kasih contoh yang lain. Dulu tahun 90-an mungkin ya, 2000-an awal, kita pernah mendengar yang namanya gerakan WWJD, WWJD. Artinya kepanjangannya apa? What would Jesus do? Kira-kira apa yang akan Yesus kerjakan ya kalau saya menghadapi situasi gini, ya kan? Tapi gerakan itu kan lama-lama menghilang ya. Nah, kenapa? Karena itu bukan jadi solusi. Saya kasih cerita agak-agak nyeleneh sedikit, saudaraku. Suatu kali ada dua bersaudara ya, bukan Aaron dan Evan tapi yang pasti, bukan Benaya dan Ethan, tenang aja, kalian bebas ya. Sebut saja yang adik namanya Bunga, saudaraku ya, kakaknya Bangu ya, biar gampang lah saudara. Suatu kali Bunga ini mau ulang tahun di sekolahnya, katakanlah besok ulang tahun. Hari ini dia bermain tiba-tiba terpeleset jatuh, dia terluka di kaki dan tangan, kedua tangannya. Nggak bisa bawa apa-apa, kakinya akhirnya dia harus di kursi roda sementara. Karena kakinya terluka, buat jalan sakit. Besoknya ulang tahun, hari Senin ya besok ya, di sekolah. Akhirnya mama papanya sama kakaknya ikut menemani Bunga, membawain barang-barangnya. Kan ulang tahun biasanya bawa kwetar, bawa hadiah, makanan buat teman-teman sekelasnya gitu kan, banyak sekali. Kakaknya ini diminta tolong sama orang tuanya. Bangu, sini dong, tolong ini loh adik, tolong ini loh, bawain kue-kue punya ulang tahun adikmu. Kakaknya protes si Bangu ini. Ngapain sih, saya ini kok jadi repot, yang ulang tahun kan adik saya. Ngapain saya dibawa-bawa segala gitu kan. Sinis mukanya. Saya kan nggak ikut ulang tahun, saya itu mau menikmati. Kak, mama papanya ya, WWJD kan, WWJD, what would Jesus do? Kak, kalau semisal kakak dalam posisi ini jadi Yesus, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Nah karena kita kan diajar seperti itu dulu, WWJD juga termasuk. Oh kalau
kita semisalnya disuruh mengampuni nggak bisa. Kalau kita jadi Yesus, apa yang akan kalian kerjakan? Oh ya, mengampuni. Saya ngomong itu nggak jelek loh ya saudara, bukan ini ya. Tapi tidak menyelesaikan akar permasalahan. Tahu nggak? Di luar Nurul ya. Di luar Nurul, mana ada yang Ibu Nurul, silakan masuk ya. Si kakak ini, Bangu, langsung menjawab, kalau saya jadi Yesus, saya sembuhkan adik saya supaya dia bisa bawa sendiri. Sudah, tidak menjawab pertanyaan kan, karena manusia begitu kreatif, karena kemalasan dan dosanya saudara-saudara. Jadi kalau kita ngomong akar masalah manusia itu sebenarnya adalah dosa. Dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Itu mengikat, membelenggu kita dalam kuasa dosa sehingga kita terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kata Paulus, kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Saya kasih contoh gini, kadang ada orang yang ngomong, oh saya itu bebas. Kalau nggak perlu Kristen saya kan bebas, saya bisa merokok, saya bisa minum, saya bisa apa, kan itu bebas hidup saya bisa free sex. Saya kasih contoh ini ya, ada orang yang merasa bebas merokok. Saya punya pengalaman, saya punya banyak teman kerja yang merokok, karena saya dulu pernah kerja di pabrik rokok, saudara-saudara. Jadi saya tahu, banyak yang curhat seperti gini. Mereka itu bukan justru bebas, tapi faktanya sangat terikat dengan rokok. Ada yang cerita pinginnya ke saya pinginnya berhenti sih, tapi nggak bisa. Setiap kali makan, kalau saya nggak ngerokok, mulut itu pahit. Kalau saya sih tergantung makanannya, bos, tak bilangin. Kalau pedes ya pedes, kalau pahit ya pahit, ngapain gitu kan. Terus dia ngomong, nggak bisa kalau saya mesti kerasa pahit, kalau saya ngerokok jadi enak manis, lega. Terus ada yang merokok saat dia stres berlebihan. Terus dia mau nggak mau untuk merilekskannya harus merokok. Ada yang kena pekerjaan sedikit, saya perlu ngerokok dulu untuk bisa berpikir. Kalau enggak kepala saya pusing dan sulit berpikir saat bekerja. Kalau sudah begini saudaraku, mana kebebasannya? Justru itu lebih terikat. Justru uangnya harus berkurang, beli budget untuk rokok karena terikat kan, mau nggak mau nanti kalau enggak hidup saya ini pusing terus ini kepala. Contoh yang lain, kecanduan alkohol saudaraku. Ada yang ngomong, oh minum alkohol enak bisa melupakan masalah-masalah hidupku. Bisa mabuk sebebas-bebasnya, selesai besok pagi bangun, segar tubuhku, ya kan? Tapi ada orang yang kecanduan, kalau dia nggak minum alkohol, tangannya malah gemeteran saudaraku. Dan dia harus minum setiap hari untuk bisa tubuhnya tidak sakit seperti itu. Nah kalau seperti ini, siapa yang kecanduan, siapa yang terikat, siapa yang bebas saudaraku. Contoh lain free sex, kecanduan video porno, masturbasi, kelihatannya bebas, enak. Tapi saat dia kecanduan jadi budak seks, dia nggak bisa berhenti. Selalu tertarik dengan seks, pikiran-pikirannya penuh dengan seks. Melihat orang langsung pikirannya jorok seks semua. Melihat orang langsung dibayangkan seks, kemana-mana aktivitas apapun bayangannya seks, video porno. Sampai dia mau membatasi, dia mau menstop, tapi selalu tergoda. Pingin nonton video porno, masturbasi, terikat dengan pasangan free sex. Biarpun saat dia dipukul misalnya sama pasangannya, sampai kekerasan, sampai dia benjut semua, dia tetap mau saudaraku. Karena apa? Terikat dengan seks. Siapa yang bebas saat ini? Siapa yang terikat? Dosa begitu mengikat kita dengan kejam. Saya kasih contoh yang lain, pernah terikat hutang? Enggak perlu angkat tangan saudaraku. Enggak akan dipanggil juga maju ke depan ya, jangan khawatir. Orang yang berhutang itu bisa ketagihan loh. Ini cerita 2 minggu yang lalu, kisah nyata. Waktu saya mau nyusun khotbah lagi berpikir dan sebagainya, tiba-tiba ada yang WA saya, teman ya. Sebut saja si Nona ini atau Om, Koko aja ya, biar nggak ketahuan gitu ya. Dia cerita kalau dia lagi terikat hutang, butuh bantuan. Dia sudah terjerat hutang yang complicated sekali. Sudah gajiku itu loh, sudah nggak cukup untuk membayar hutang katanya. Saya lagi berpikir kan nyusun khotbah, kok pas ya,
hamba dosa, hamba kebenaran. Wih, ini pas saya tanya juga, saya tertarik kan. Saya tanyalah kepada si nona ini, Om, koko ya. Saya yakin, saya ngomong gini, saya yakin kamu itu waktu berhutang, kamu nggak pingin kan terjadi seperti ini, terjerat sampai sini sampai nggak bisa bayar hutang. Ayo, siapa yang kalau berhutang mau sampai nggak bisa bayar sampai terjerat hutang menumpuk di mana-mana? Pasti nggak ada yang mau kan awalnya. Nah, kok bisa kamu tiba-tiba terjerat seperti ini? Coba ceritakan. Singkat cerita, dia cerita tahun 2021, dia mulai, sudah 3 tahun loh, bayangkan. Dia mulai hanya beli barang yang dia suka, beli online, beli simple, ya kan? Dia dengan gajinya dia bayar, ya udah simple aja. Lama-lama pingin beli lagi. Terus saat gajinya nggak cukup untuk bayar barangnya, dia beli pakai pay letter. Beli sekarang P-nya letter, enak kan? Enak. Saya bukan ngomong nggak boleh loh ya. Ini cerita nyata aja. Nanti kita bisa bijak kalau mau pakai pay letter, bisa pakai kartu kredit. Saya pun pakai, tapi saya juga menghitung sebelumnya. Jadi waktu bayar, saya harus bayar gitu ya. Dia bercerita awalnya merasa mampu bayar. Lama-lama ketagihan terus beli-beli barang online sampai pinjam online alias pinjol. Jadi pay letter, nggak bisa bayar pay letternya, ambil dipinjol, pinjem bayar, beli lagi, pinjem lagi, bayar lagi. Jadi dia pinjem terus untuk membayar. Ada lubang digali, ditutup yang satunya, lubang digali, tutup satunya, terus seperti itu. Sampai tiba-tiba dia juga terkejut, nggak bisa bayar hutang lagi. Kok aku minus? Sampai saya tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya menghubungi saya waktu itu. Jadi saudaraku, kalau sudah seperti ini, siapa yang terikat, siapa yang bebas? Siapa yang ngomong kekristenan itu tidak bebas, kekristenan itu terikat? Kalau seperti ini, siapa yang terikat, saudaraku? Sedemikian mengerikannya, dosa mengikat dan membelenggu tanpa kita sadari, memaksa kita tinggal lebih lama dan lebih dalam daripada apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Dan ujungnya adalah kebinasaan kekal, kata Paulus di Roma. Ujung dosa kita malu. Dia cerita pun juga malu, saudaraku. Semua kita kalau cerita punya masalah kan malu. Ujungnya kebinasaan kekal. Dosa itu kelihatan di awal ada sisi feminimnya, enak, kelihatannya manis, enak ya. Tapi di ujungnya kebinasaan kekal. Terkadang kita merasa, oh enggak apa-apa, ini kan hanya di awal, nanti kan bisa selesai. Nanti kan bisa saya selesaikan. Tapi kita tanpa kita sadari, itu membuat kita tinggal lebih lama dan lebih dalam sampai kita, aku sudah terjerat, aku enggak bisa. Aku sudah terikat dengan ini, aku enggak bisa hidup tanpa ini. Dan saudaraku, tahu enggak, garis normal kehidupan manusia karena dosa, itu seharusnya hukuman dan murka Allah. Seperti tadi yang kita baca di Roma pasal 2 sebelum kita doa firman. Kita tahu hukum Taurat atau enggak, kata firman Tuhan, kata Paulus, itu tetap aja dihukum. Kalau memang waktu penghakiman, kalau kita berbuat dosa, tetap aja dihukum. Dan kabar buruknya, enggak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan garis normal kehidupan kita itu seharusnya hukuman dan murka Allah. Bukan kita itu diberkati loh, sorry to say. Mungkin ada gereja yang ngomong, oh kita itu diberkati, nanti dulu. Kita harus tahu kabar buruk ini dulu. Karena dosa, kita harus dihukum dan murka Allah. Katanya Allah kasih, Allah itu fair loh, Allah memang kasih. Kita dihukum bukan karena Tuhan itu tidak kasih. Kita dihukum karena kita melakukan dosa. Saya kasih contoh ini. Kalau semisalnya saudara, kita naik motor, terus kita melanggar lalu lintas. Kira-kira ditangkap polisi, kemudian tilang. Kita ada hukumannya, kita harus bayar dendanya atau kita dipenjara beberapa bulan, benar ya? Kita dihukum
karena kita melanggar lalu lintasnya, aturannya, ataukah karena polisinya jahat? Karena kita melanggar. Polisi netral tetap aja. Allah tetap aja. Kalau waktunya karena kamu melakukan A ya kamu dihukum, karena kamu melakukan dosa kamu dihukum. Sudah layak. Dan kita perlu tahu ini, tidak ada kewajiban, keharusan Allah untuk menolong dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Tidak ada tanggung jawab Allah seharusnya ini ya. Allah tidak punya tanggung jawab apa-apa. Karena kita yang harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kata firman Tuhan. Bukan Allah yang bertanggung jawab, saudaraku. Ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan kabar buruknya kita tidak bisa, kita tidak mampu, sekalipun kita tahu kebenaran, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Kok bisa seperti itu? Saya lanjut dulu. Hamba kebenaran, poin 3. Jadi jelas dikatakan ya, hanya 2 macam perhambaan, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita nggak bisa memilih keduanya 50-50, kadang dosa yang enak, pokoknya yang enak. Pokoknya yang enak menurut kita ujungnya bisa kebinasaan, saudara. Tapi yang sehat pasti ujungnya enak, benar ya? Tapi nggak semua sehat itu enak. Tapi di akhirnya kita bisa menuai kehidupan kekal. Wow, bersama Tuhan. Kita nggak bisa memilih keduanya karena orang yang mendua hatinya tidak tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Kita terikat dosa, kita nggak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa, kuasa dosa. Dengan perbuatan sebaik apapun kita tetap berdosa dan melakukan perbuatan dosa. Dan kita itu tetap musuh Allah. Ibaratnya gini, kita terhutang 200 miliar. Pendapatan kita 5 juta per bulan. Kita cuma mampu nyicil 1 juta per bulan, kita gajinya 5 juta ya. 50 tahun bekerja nyicil, hitung aja 50 kali 12, 600 juta aja. 200 miliar jauh sekali. Seperti itu loh hutang dosa kita itu. Jadi nggak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan. Malah dianggap di hadapan Allah itu seperti kain kotor, saudaraku. Tapi puji Tuhan, poin 3, hamba kebenaran. Kalau hari ini kita ditolong diselamatkan oleh Allah Bapa, mengutus Yesus Kristus, putranya yang tunggal untuk menjadi manusia, bangkit untuk menebus kita, memberi kehidupan kekal. Masalah dosa kita yang tadi, masalah terbesar dalam hidup kita yang tidak bisa kita selesaikan, Yesus selesaikan. Tetapi, ayat 22 saya langsung ya masuk. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur saudaraku, waktu kita diselamatkan oleh Yesus, di situ dikatakan ada proses, kita menjadi hamba Allah dan kita dibawa kepada pengudusan. Kita dibawa kepada pengudusan seperti apa? Jadi saya terangkan sedikit ya, di Roma pasal 5 sebelumnya, ini bicara tentang Kristus sudah mati bangkit untuk menyelamatkan kita. Jadi ini di pasal sebelumnya ya. Dan waktu Kristus mati bangkit, waktu Kristus mati itu menghapus dosa kita. Waktu Kristus bangkit, Kristus memberikan kehidupan kepada kita, pengharapan baru, kehidupan kekal. Dan ini loh iman kekristenan yang sesungguhnya. Jadi waktu iman kekristenan itu bukan bicara tentang saya sentuh mobil mana, dalam nama Yesus jadi milikku, rumah orang, dalam nama Yesus jadi milikku. Lah besok rumahnya orang jadi milik kalian, orang ini tinggal di mana saudaraku? Tapi kekristenan bicara tentang iman, kehidupan kekal karena kematian kebangkitan Kristus. Amin. Kurang lebih seperti ini ya. Saya kasih summary-nya. Dunia agama selalu ngomong dari hamba dosa kita lakukan kebenaran supaya kita jadi hamba kebenaran, supaya kita jadi orang yang benar. Tapi nyatanya kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Kita selalu gagal jadi hamba kebenaran. Kita selalu gagal berbuat yang benar. Selalu tidak bisa karena kita terikat dosa.
Yang Roma katakan di sini, surat Paulus, waktu kita hamba dosa, ada salib Kristus yang menyucikan dosa kita, yang menghapus dosa kita, dan memindahkan kita dari yang namanya dosa kepada kebenaran. Kita dibenarkan, baru kita menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran. Itu yang disebut yang namanya justification dan sanctification. Dibenarkan, justification, sanctification kita di proses pengudusan kita. Seperti apa sih? Singkat ya. Justification, dibenarkan. Kita dibenarkan saudaraku. Secara hukum legalitas, justification itu de jure-nya. De facto-nya, kenyataannya, itu proses sanctification, proses pengudusan kita. Ya. Terus prosesnya gimana? Justification itu kita dibenarkan. Kita nggak melakukan apa-apa. Kita dibenarkan karena perbuatan Kristus. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang menanggung hukuman, tapi Kristus menanggung supaya kita bisa dibenarkan. Loh, tapi saya waktu proses pengudusan sanctification, saya masih bisa berbuat dosa kan? Gimana terus? Waktu kita dibenarkan, itu dibenarkan juga secara status kita yang dulunya hamba dosa, jadi anak Allah, hamba kebenaran, anak Allah. Saya kasih contoh gini, anak saya, Aaron ya, sama Evan, dia melakukan kesalahan, tetap salah kan? Tapi dia tetap anak saya enggak secara status? Kita bisa melakukan kesalahan, tapi secara status kita tetap anak Allah. Kita tetap dibenarkan. Itu ucapan syukur yang luar biasa loh. Seharusnya kita dihukum, itu di prosesnya. Kemudian frekuensinya sekali untuk selamanya justification. Yesus mati sekali untuk selamanya kita boleh beroleh kemenangan. Tapi untuk sanctification-nya, untuk pengudusan kita dalam proses kehidupan kita sehari-hari saat ini, itu terus seumur hidup kita terus dibuat serupa dengan Kristus. Kita gagal, kita harus melakukan lagi. Kita gagal, kita melakukan lagi. Nanti saya akan bahas terakhirnya bagaimana kita melakukannya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan justification karena salib Kristus. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam proses pengudusan. Yesus sudah memberikan firman-Nya, aku mengutus roh yang ada dalammu. Pimpinan Roh Kudus ada di dalam kita. Orang Kristen keaktifannya bukan keaktifan melakukan. Keaktifannya itu berserah dipimpin Roh Kudus, keaktifan yang pasif. Orang Kristen bukan kamu harus melakukan A, B, C, D. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam firman kita dipimpin Roh Kudus. Tetap kita melakukan ya, tapi melakukannya pimpinan Roh Kudus. Bukan kita itu berdoa gini, Tuhan aku bawa Engkau dalam rencanamu. Loh, Tuhannya siapa? Kok kita doa yang Tuhan yang bawa? Kan kayaknya bagus ya, Tuhan bawa Tuhan dalam rencana hidupmu. Loh, yang punya rencana hidup itu Tuhan atau kita saudaraku? Yang miliknya kehidupan kita itu Tuhan atau kita? Tuhan, aku yang masuk dalam rencanamu. Pastor David seringkali ngomong, terhisap dalam rencananya Tuhan. Kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kita yang memimpin Roh Kudus. Saudaraku, saya undang yang tim PW maju ke depan. Karena Injil, saudaraku, saya dan saudara dahulu hamba dosa, tapi dimerdekakan, dibenarkan dari dosa, sekalipun tidak ada kewajiban atau keharusan Allah melakukannya. Sebab itu kasih karunia Allah. Kita yang enggak layak, namun Allah tetap memberikannya kepada kita, saudara-saudara. Setelah saya dibenarkan, saudara dibenarkan, dimerdekakan, kita dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Saat saya dijadikan hamba kebenaran, saya bisa hidup untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Terus bagaimana kalau hari ini saya gagal? Bagaimana kalau hari ini saya bisa menghidupi kebenaran? Saudara, kalau hari ini saudara dan saya gagal dalam melakukan kebenaran, kita tahu sekarang kebenaran Kristus itu. Dahulu saya
dan saudara memang hamba dosa, yang seharusnya mendapat hukuman dan murka Allah. Namun kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibenarkan dari kutuk dosa, kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Karena kasih karunia-Nya, kita boleh menerima itu. Kehidupan saudara dan saya ditukar dengan kehidupan Yesus. Murka Allah ditimpakan kepada Yesus yang seharusnya kepada kita. Dan kita mendapatkan kemuliaan Allah. Kita itu enggak layak menerimanya. Kita seharusnya enggak layak, kita itu layaknya dihukum. Garis normal kita itu dihukum. Namun Allah tetap memberikannya kepada kita semua. Kemuliaannya. Pertukaran yang tidak adil di atas kayu salib. Inilah yang jadi kekuatan kita. Ini loh yang jadi sumber kekuatan kita yang sesungguhnya supaya kita bisa melakukan kebenaran. Kita tahu tapi kita nggak mampu. Kita tahu tapi kita nggak bisa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu menjadi kekuatan, itu menjadi motivasi. Itu yang mendorong kita karena Kristus sudah menukar kemuliaannya dengan kebobrokanku. Kristus menukar kemuliaannya dengan dosa-dosaku. Kristus menukar kemuliaannya dengan hukumanku. Itu yang memampukan kita. Kristus yang memampukan kita. Kalau kita gagal hari ini, kita mengingat itu terus dan kita mengerjakan kebenaran, saudara-saudara. Kalau hari ini saudara dan saya berhasil melakukan kebenaran, kita tahu semua itu karena kemenangan Kristus di kayu salib. Amin. Kalau hari ini kita bisa melakukan kebenaran, itu karena pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tidak ada ruang untuk kita bisa sombong karena hasil pekerjaan kita. Itulah Injil, saudara-saudara, dan kita mengucap syukur oleh karenanya. Thank you Lord, thank you Jesus. So rich, I remember who I was. I was running out of time. See, separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to meet it inside. And there at the cross you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. Saya undang kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus for the blood. Thank you Jesus, He has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Oh, you took my place, let it hide my dome of sea. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Now death has no speed and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb.
Mari gereja Tuhan ambil saat teduh. Jesus, for the Dan biarlah hati kita meresponi firman Tuhan. Bahwa kita miskin, kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak mempunyai sumber apapun untuk menerima kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ingat, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada hukum Taurat. Seperti waktu lalu, minggu lalu, berhutang 10.000 talenta. Yang itu hanya bisa dibayar selama 230 sekian tahun. Dan memang tidak bisa terbayar. Mungkin kau meresponi khotbah ini dengan aku orang baik-baik. Itu justru masalah terbesar kita. Aku kan tidak minum, aku tidak terikat seks, aku tidak berjudi. Bahkan aku melayani mungkin. Aku orang baik, papa mama aku orang baik. Garis keturunanku orang baik-baik. Aku hidup di lingkungan yang baik. Tapi kata firman Tuhan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Kalau kita cek ke dalam hati kita, sebaik apapun kita, ada motivasi-motivasi yang salah. Ada motivasi-motivasi yang jahat di dalam diri kita. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kita bukan bertobat dari hanya dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang melanggar hukum. Kita juga perlu bertobat dari hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik, tetapi dengan motivasi yang jahat atau salah. Itu kita juga perlu bertobat. Sanctification, pengudusan, bukan sarana untuk kita dibenarkan, tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Saya ulang lagi. Pengudusan atau sanctification itu bukan sarana untuk kita dibenarkan, tetapi itu justru bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kalaupun kita harus hidup kudus, kita menjadi hamba kebenaran, itu bukan supaya Tuhan berkenan kepada kita, tetapi karena Tuhan sudah berkenan kepada kita. Oleh karena itu, kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengubah kami dari dalam keluar. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus menjadi kekuatan dalam diri kami, sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu. Bukan karena ditakut-takutin, bukan karena ditawarin pahala, apapun berkat yang daripada-Mu. Justru karena kami melihat keindahan Kristus, keindahan salib, keindahan kebangkitan-Mu, itu yang menjadi kekuatan kami. Untuk kami menolak dosa, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Bersukacita, kalaupun kami gagal, kami jatuh, kami kembali melihat kepada salib dan kebangkitan-Mu. Kami kembali bangkit. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalaupun masih ada orang yang jemaat-Mu yang terikat, tidak sanggup mengalahkan dosa-dosanya, biarlah hari ini menjadi kabar baik buat mereka. Berita baik buat mereka, Kristus telah menang. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan kuasa dosa. Hukum dosa telah dikalahkan. Dan hari ini dalam masa pengudusan, kami menaklukkan kuasa dosa melalui kuasa kebangkitan Kristus. Makasih Tuhan, kami jauh syukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah doa pengutusan ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, dengan satu tujuan, hidupmu sesuai dengan rencana Allah. Hidupmu terhisap dalam rencananya. Hidupmu melakukan kehendak Bapa di surga. Pergi, beritakan kabar baik ini kepada semua makhluk, kepada suku, kaum, dan bahasa apapun di muka bumi ini. Di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu, di tetanggamu, kepada siapa saja yang engkau temui, engkau menyampaikan itu. Muridkan mereka, beritakan itu, muridkan mereka. Dan biarlah
berita kabar baik ini boleh menjadi berita kabar baik bagi mereka semuanya. Di dalam nama Bapa, berkat yang terbaik ini mulai hari ini menyertai engkau. Kata firman Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Diberkati di dalam nama Bapa, Putra yaitu Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus, ketiga yang esa, yang sejak dari awalnya sudah ada, akan ada, dan tetap akan ada untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.